Nggak masuk. Dogma-dogma pahala, surga, neraka, nggak masuk, belum masuk. Perlu penjelasan lagi. Apalagi nggak bisa menjelaskan, Bapak Ibu ditanya sama anak, pahala itu apa? Oh, pahala itu nama bis, nak. Pahala kencana. Tambah pusing kan anak kita, betul nggak? Nah, yang berikutnya, apapun yang diajarkan pada generasi sekarang, ini generasi ya, abad 19 ke sini, itu harus universal. Kebenaran ini harus bisa diterima oleh siapapun, apapun keyakinannya. Gak bisa dia kooptasi, apalagi diajarkan yang lain salah, yang ini paling benar. Gak bisa, kalau mereka tidak bisa menerima argumen itu yang masuk akal. Contoh Bapak Ibu, ajarkan pada anak-anak, inti sari agama adalah kasih sayang. Universal? Universal. Kasih sayang itu diakui nggak oleh semua keyakinan? Diakui. Oleh karena itu kalau kamu ingin disebut agamamu paling bagus, ya munculkan kasih sayang. Bukan mengklaim, memaksakan kehendak pada orang lain. Kalau keyakinan saya paling bagus, tapi tunjukkan nilai-nilai universalnya. Kamu lebih berbudi, lebih ramah, lebih kasih sayang, bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Saya yakin orang akan bersimpati kepada kita. Betul nggak Bapak Ibu? Dan yang terakhir dari saya, metodologi untuk pembelajaran agama dalam konteks kekinian sudah tidak boleh lagi menggunakan kekerasan dan paksaan. Saya suka lihat yang lucu-lucu di kehidupan ini. Biasanya menjelang bulan puasa, ada yang risetnya tidak terlalu serius. Kejahatan di bulan puasa ternyata meningkat. Apalagi menjelang Lebaran. Bahkan orang mudik merasa tidak aman. Padahal habis puasa. Lucu kan? Digembleng 1 bulan puasa, ya, tetapi kejahatan meningkat. Bahkan menjelang Idul Fitri, orang-orang mau pulang kampung pun merasa tidak aman. Dan banyak kejadian mereka yang pulang kampung, rumahnya dibobol maling. Bayangkan, ini kejadian setelah Idul Fitri. Coba Bapak Ibu pikirkan, masalah bukan? Masalah. Ini di mana sebetulnya masalahnya? Tapi nggak ada yang memikirkannya. Kenapa? Sudah Lailatul Qadar, sudah i'tikaf, sudah hatam Quran 30 juz. Hasilnya, subhanallah, di jalan aja mobil saling serobot, lihat mata-mata yang nyolot, luar biasa. Itu pengalaman mudik. Padahal di bulan suci, namanya Ramadan. Pernah nggak Bapak Ibu ada kepenasaran dengan saya seperti itu? Ada? Harusnya penasaran. Ya, nah, oke. Baik Bapak Ibu. Itu baru kuliah ringkas-ringkas yang sederhana ya. Kita bicara fakta-fakta yang terjadi, lalu semoga setelah itu memunculkan satu keinginan. Oh, oke. Jangan-jangan yang selama ini saya pelajari ini bukan perintah Allah. Ini jangan-jangan saya cuma mengikuti perintah seperti kebanyakan orang, masuk dalam level tradisi. Sehingga jangan-jangan saya cuma menjalankan tradisi-tradisi itu, tapi saya tidak menjalankan perintah Allah dengan sesungguhnya. Oke, sekarang saya akan loncat lebih jauh lagi. Bapak Ibu, pakai listrik di rumah? Oke. Berapa watt? Teuing cenah sabaraha. Nu penting mah hurung. Kalau habis keramas yang penting hair dryer nyala. Yang penting kalau di dapur blender nyala, itu aja. Ya? Oke, nggak apa-apa. Karena kebiasaan kita begitu. Bapak Ibu, listrik ini ditemukan dalam proses yang sangat panjang. Mulai dari zaman Yunani kuno
sampai sekarang kita hidup di abad di mana listrik sudah mendominasi segala aspek kehidupan. Ya. Kita sekarang Bapak Ibu sedang menggunakan listrik itu namanya listrik arus bolak-balik. Disebut alternating current. Dulu sebelum Nikola Tesla lahir, semua orang di dunia menggunakan listrik arus arah namanya, direct current. Dan ternyata lompatan teknologi membuat sekarang ini semua orang bisa menggunakan listrik, dan listrik yang digunakan itu dibandingkan dulu zamannya arus arah ke arus bolak-balik mengalami loncatan yang sangat luar biasa, lebih efektif dan efisien penggunaannya. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Kita ini kan terkadang sekarang ini tidak pernah tahu asal usul, sehingga rasa syukur kita terhadap apa yang ada ini kurang. Betul nggak? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir bagaimana ya listrik itu ditemukan? Siapa-siapa saja orang yang merintis listrik itu sampai kita bisa menikmati semua energi listrik dalam segala aspek kehidupan? Pernah nggak? Tidak. Padahal Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, firman beliau begini, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan. Sesungguhnya aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptaan alam semesta ini sebagai ciptaanku, agar dengan ciptaan itu kalian dapat mengenali aku. Jadi ternyata alam semesta ini adalah jalan untuk mengenali aku. Jadi ilmu pengetahuan itu sekarang sudah menjadi pintu, portal untuk memasuki, mengungkap segala rahasia yang tersembunyi di alam semesta. Sehingga dengan demikian, pada titik tertentu akan terjadi pertemuan antara spiritual dengan ilmu pengetahuan. Contoh sederhana Bapak Ibu, lihat saya semuanya. Banyak gak orang sekarang yang praktek healing dengan menggunakan energi? Banyak kan? Sekarang sedang naik daun tuh praktek healing yang semacam itu. Tapi kita tidak mengerti, ini lompatan ini dari mana asalnya? Nah, bayangkan ya, kita ini beragama masih ribut soal batal wudhu, batal puasa, batal sholat, dan dari tahun ke tahun pelajaran agama itu-itu saja. Sementara para fisikawan sekarang sedang fokus untuk memburu yang namanya God particles. Partikel Tuhan yang kemudian disebut Higgs boson. Penemunya adalah, pencetus utamanya adalah Peter Higgs. Peter Higgs ini adalah pencetus tentang adanya suatu partikel di alam semesta yang sangat halus. Dan itu adalah lebih kecil dari partikel-partikel subatomik yang kemudian oleh media dipopulerkan sebagai God particles. Orang pemikirannya sudah sampai di situ. Dan pemikiran ini akan merevolusi keyakinan. Kenapa begitu? Bapak Ibu lihat saya semua. Bapak Ibu sekarang bernafas. Dari mana nafas itu diambil? Dari sini. Oke? Dari sini kan? Ketika Bapak Ibu bernafas, berarti Bapak Ibu mengambil energi. Setuju? Setuju ya? Oke. Dan itu energi yang paling besar yang disediakan semesta buat kita. Orang boleh tidak makan 3 hari masih hidup. Orang boleh tidak minum 3 hari dan masih hidup. Tapi orang tidak mungkin tidak mengambil nafas dari ruang kosong ini 5 menit.
Setuju? Kalau begitu, mana energi yang lebih besar? Dari makanan, dari minuman, atau dari ruang kosong ini? Oke. Sadar nggak? Sadar ya? Baru sekarang sadarnya. Berarti setuju gak dengan saya? Kalau ruang kosong ini adalah ruang energi. Orang fisika menyebut ruang kosong ini adalah quantum field. Medan kuantum. Fluktuasi dari energi halus yang disebut dengan energi universal. Sekarang kita pakai ayat. Pernah gak Allah bilang di Quran, sesungguhnya aku meliputi seluruh ciptaanku. Aku meliputi seluruh makhluk dan aku meliputi seluruh semesta raya. Jadi kita ini sekarang diliputi oleh Allah. Kata siapa? Kata Allah. Faktanya yang meliputi kita apa? Ya, buktikan. Saya diliputi ini kan? Bapak Ibu diliputi juga kan? Diliputi ini kan? Ya? Ulangi. Sesungguhnya aku meliputi segala manusia. Betul nggak? Seluruh manusia diliputi oleh ini. Oke? Jadi sesuatu yang selama ini kita sebut kosong, ternyata tidak benar-benar kosong. Secara nyata kita bisa merasakan bahwa kita bisa mengambil energi dari ruang kosong ini tanpa batas. Setuju? Berarti ini ruang energi? Oke. Dan kita diliputi oleh energi? Oke. Berarti Allah mengatakan sesungguhnya aku meliputi kamu sedangkan kita diliputi oleh energi. Berarti Allah itu sebetulnya siapa? Makanya ada hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan. Nah, yang tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, siapa? Kalau tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, berarti dia kekal abadi. Sedangkan diri sejati kita yang bernama jiwa, kan di dalam jiwa, jiwa itu adalah bagian kecil dari ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Kalau ini adalah energi tanpa batas yang namanya energi universal, berarti yang namanya ruhku adalah bagian dari energi universal itu. Dan itu ditiupkan ke dalam diri kita. Berarti yang ditiupkan kepada kita itu energi. Sedangkan energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Berarti energi kekal abadi. Berarti jiwa kita kekal abadi. Oke. Kalau jiwa kita kekal abadi, kenapa ada kematian? Lalu kematian itu apa sesungguhnya? Sekarang pahami. Ternyata yang namanya jiwa itu energi. Jiwa itu adalah energi, frekuensi, vibrasi. Jadi sekarang yang namanya jiwa yang sedang menghidupi kita saat ini adalah energi yang memiliki frekuensi tertentu yang sedang hadir di sini. Pada suatu saat. Energi ini tahu kalau tubuh kita tidak layak pakai lagi. Tidak resonan lagi secara fisik dengan energi itu. Maka energi itu akan memilih keluar dari sini. Itu yang disebut dengan proses transisi energi. Pertanyaannya, ketika keluar dari sini, energi itu masih ada? Jadi yang namanya mati itu sebetulnya cuma transisi energi. Memasuki dimensi yang baru. Dia bergetar, bervibrasi di dimensi baru itu. Untuk melanjutkan proses perjalanan selanjutnya. Untuk menemukan tubuh material agar dia beresonansi lagi. Itu yang disebut dengan kehidupan demi kehidupan yang selanjutnya. Lalu kenapa sekarang manusia menjadi takut dengan kematian? Selama ini kita menganggap yang namanya Tuhan, Allah, apapun namanya. Itu adalah suatu entitas eksternal.
yang di luar diri kita, yang bisa diperintah oleh kita sesuka kita. Padahal dia adalah energi yang meresap pada seluruh ciptaannya tanpa batas. Bayangkan ya, ilmuwan-ilmuwan di zaman dulu sudah bicara ini. Sudah bicara ini. Apalagi sekarang, teknologi sudah begitu luar biasa membuktikan semuanya. Sesuatu yang dulu disebut mistis, bahkan sekarang sudah dibuktikan kebenarannya. Sesuatu yang dulu disebut metafisik, bahkan sekarang jadi fisik. Contoh, tidak ada orang yang bisa membayangkan dulu zaman telepon masih pakai kabel, bahwa kita bisa menelepon tanpa kabel. Mungkin saat itu orang berpikir menelepon tanpa kabel itu adalah mistis, tahayul, itu hanya halusinasi pikiran. Tetapi kemudian ketika rahasia semesta terungkap oleh orang-orang yang tekun mengungkap itu dan dipakai oleh Allah untuk mengungkap rahasianya, apa yang terjadi? Ditemukanlah teknologi nirkabel, sehingga sekarang tidak usah repot dengan kabel, kita bisa berkomunikasi dengan semua orang di belahan dunia manapun. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ketika menerima WA, sebut saja isinya video, sebut saja isinya audio atau lagu, sebut saja isinya adalah tulisan, apakah yang datang ke sini itu adalah gambar? Apakah yang datang ke sini itu adalah suara? Apa yang datang ke sini itu rabul, tuh tulisan? Bayangkan. Di masjid ini semua orang dapat WA isinya tulisan. Kalau tulisan itu bisa disaksikan, betapa pusingnya kita di sini, betul? Semua itu nyaris tidak kelihatan, tetapi ternyata nyata dan bisa dibuktikan. Buktinya HP kita bergetar, WA masuk, tulisan masuk, video masuk, audio masuk, lagu masuk, caci maki juga masuk. Betul? Jadi yang datang ke sini apa Bapak Ibu? Energi yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Lalu energi yang masuk ke sini itu apa sebetulnya di dalamnya? Di balik energi itu ada yang namanya informasi. Informasi wujudnya video, audio, tulisan. Sehingga Bapak Ibu bisa terima informasi. Oh, ternyata suami saya lagi di kantor. Kan informasi. Tapi yang datang ke sini apa? Energi. Jadi di balik energi ada apa? Informasi. Kan semua yang mau disampaikan bukan energinya. Yang mau disampaikan adalah informasinya. Setuju? Sekarang Bapak Ibu, di sini ada lautan energi. Apakah di sini ada informasi? Kenapa ya sekarang kita tidak bisa menangkap informasi yang berjubel di sini? Kenapa ya para nabi, para rasul bisa menangkap informasi yang berjubel di sini? Kok kita tidak bisa? Di mana perbedaannya? Perbedaannya, para nabi, para rasul dan orang-orang suci hidup selaras dengan alam. Maka dia menjadi sefrekuensi energinya dengan energi universal yang ada di alam ini. Sehingga setiap saat terjadi resonansi. Apa yang terjadi? Informasi yang dibalik energi ditangkap oleh intuisinya. Sehingga mereka bisa menyampaikan intuisi itu sebagai firman-firman Tuhan. Keren gak kalau dipahami begini? Jadi apa itu wahyu? Wahyu itu sebutnya getaran-getaran ilahi. Energi. Kalau itu bisa ditangkap, bisa. Gimana caranya? Resonansikan dirimu dengan frekuensi universal dari alam semesta ini. Itulah kenapa agama, kamu gak boleh bohong, kamu harus jujur, kamu jangan nyakitin orang, kamu jangan iri, jangan dengki. Semua itu adalah kegelapan yang membuat kita menjadi beda frekuensi dengan frekuensi universal alam semesta. Itu yang menyebabkan kita merasa terasing di kehidupan ini. Bapak Ibu, energi yang di sini itu ada energi yang bersifat fisik, bisa ditangkap oleh alat komunikasi ini.
Tapi ada energi yang berlimpah yang sekarang masih metafisik. Karena apa? Teknologinya belum sampai ke sana. Tetapi saya jamin suatu saat. Sekarang sudah masuk pada abad quantum field, medan kuantum. Bahkan energi yang metafisik di sini itu suatu saat bisa ditangkap dengan instrumen yang akan dibuat di masa yang akan datang. Jadi ke depan ini Bapak Ibu, semua hal-hal yang bersifat spiritual, yang dulu dianggap mistis dan tahayul, suatu saat mungkin bisa ditemukan alat ukurnya. Teknologi sedang mengarah ke sana. Sementara pelajaran yang kita sampaikan pada anak-anak masih pelajaran zaman baheula. Sementara anak-anak disuruh belajar bioteknologi, bioelektrik, biofisika, kuliah di perguruan tinggi, dan mereka menganggap pelajaran yang mereka dapat di universitas seakan-akan itu adalah urusan duniawi yang terpisah dengan agama. Karena kita memahami agama bahasanya harus bahasa tertentu. Sedangkan bahasa energi universal ini adalah bahasa universal. Bahasa rasa yang bisa ditangkap oleh akal universal. Oleh karena itu tubuh kita ini punya 5 tubuh. Yang pertama tubuh spiritual. Yang kedua tubuh intuisi. Yang ketiga tubuh energi. Yang ketiga tubuh mental. Yang keempat tubuh energi. Dan yang kelima adalah tubuh fisik yang paling kasar. Nah sekarang Bapak Ibu, tubuh fisik yakin yang paling kasar? Oke, ada berapa tubuh tadi? Tubuh spiritual, paling tinggi. Tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, tubuh fisik. Setuju ya, tubuh fisik paling kasar? Oke. Sekarang kita sedang menangkap semua yang ada di alam semesta ini sebagai realitas dengan menggunakan tubuh fisik, bukan? Setuju? Setuju ya? Di tubuh fisik ada yang namanya panca indera. Nah panca indera ini berarti terbatas atau tidak terbatas? Contoh, panca indera tidak bisa melihat semua gelombang elektromagnetik yang ada. Ada gelombang elektromagnetik yang masuk ke HP ini nggak bisa lihat. Cahaya yang tidak tampak. Cahaya yang bisa disaksikan oleh panca indera cuma cahaya ini aja, yang warna putih. Padahal di sini ada banyak spektrum gelombang elektromagnetik yang tidak tampak. Terbatas? Oke. Telinga kita hanya bisa mendengar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di bawah 20 Hz gak terdengar. Di atas 20.000 tidak terdengar. Gak jelas lagi. Bahkan rusak telinga kita. Ada batasan? Oke. Kesimpulannya. Apakah realitas semesta yang Bapak Ibu lihat dengan panca indera adalah realitas yang sebenarnya? Bukan. Karena kita melihat dengan sesuatu instrumen yang sangat terbatas. Kesimpulannya, apakah realitas ini misteri? Apakah di sini banyak rahasia? Banyak. Apakah di sini ada rahasia yang tanpa batas? Ini masalah. Dulu setelah Islam itu ditinggalkan Nabi Muhammad, lahirlah ulama-ulama besar, penulis-penulis tafsir dengan pemikiran mereka yang cocok di zamannya mereka sendiri-sendiri. Dan setelah mereka, lahirlah orang-orang skeptis yang menganggap seakan-akan ajaran yang paling benar adalah ajaran yang dulu. Dan sekarang tidak boleh lagi ada pemikiran-pemikiran baru tentang ajaran. Berlawanan gak dengan hukum alam? Kenapa sekarang tidak muncul para pemikir Islam lagi? Kenapa? Karena kalau berbeda sedikit langsung dibilang sesat. Berbeda sedikit langsung sesat. Ini yang menghukumi kita. Jadi kita dipenjara. Dipenjara oleh pengetahuan yang sempit. Yang kedua, dipenjara oleh metodologi. Yang itu saja dari waktu ke waktu yang sudah usang. Pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan sekarang masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang seperti di zaman dulu. Padahal kata Nabi Muhammad, antum a'lamu bi umri dunyakum. Di